Nah, selamat malam dan selamat Hari Paskah buat kita semua, terutama buat Bapak Alvin selaku pengajar di kelas kami. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan uh, tentang salah satu dari sila Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama itu Haris Nababan, yang kedua Mardon Andri Biliu, dan yang ketiga itu Epradus Timoteo Ayomi. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan teman-teman pasti sudah tahu lah, karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu sangat penting bagi bangsa ini. Nilai Pancasila sila kedua itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menyangkut perilaku, cara kita memperlakukan seseorang, dan cara kita untuk menghargai itu hal sangat penting lah bagi kita. Nah, untuk itu sila kedua ini mempunyai banyak makna dan nilai kan. Nah, kalau menurut saya sendiri itu bahwa nilai yang terkandung yang sangat penting ya dalam sila kedua itu adalah bagaimana kita dapat menghargai dan memperlakukan seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi karena semua itu dalam kemanusiaan itu sama kalau menurut saya. Hanya yang membedakan kita itu status kerja kita, pekerjaan yang kita lakukan. Tapi untuk pandangan kemanusiaan semuanya sama. Nah, menurut teman-teman lain ada pendapat yang berbeda? Silakan. Nah, kalau menurut pendapat saya, nilai dan makna dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari kata kemanusiaan yang adil, berarti setiap manusia itu harus adil di dalam masyarakat, baik itu adil secara hukum maupun secara apa. Pokoknya mereka itu harus adil terhadap sesama. Dan beradab ini berarti kita itu harus memperlakukan manusia dengan semestinya. Jadi kita harus memperlakukan teman kita dengan semestinya tanpa harus membedakan status. Nah, kalau contoh kita merujuk kepada status sosial. Nah, kalau kita merujuk kepada status sosial, status kita lebih tinggi. Mungkin secara pikiran yang kotor, kita bisa karena situasi dari teman kita itu di bawah kita, berarti kita bisa membulinya. Nah, kalau di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak boleh. Jadi kita emang tidak boleh melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan setiap masyarakat, yang dapat membuat mereka jati dirinya jatuh ataupun harga dirinya jatuh gitu. Berarti ya kita tahu bahwa memang nilai Pancasila yang sila kedua ini sangat penting ya. Karena menyangkut kepribadian bangsa juga. Nah, kenapa itu sangat penting? Alasannya itu seperti apa? Kalau dalam infografis kita tuh bahwa di dalam sila ini terdapat banyak sekali arti dan makna yang harus dipedomani oleh setiap masyarakat. Contoh memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Seperti tadi yang saya ngomong itu alasan pentingnya sila kedua. Tapi ada alasan-alasan lain juga. Nah, kalau menurut saya sendiri, alasan pentingnya sila kedua Pancasila. Contoh, kalau seandainya sila kedua ini tidak ada, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak ada, maka di dalam suatu masyarakat itu tidak ada yang namanya keharmonisan. Berarti mungkin kejahatan mungkin merajalela, pembulian merajalela, apapun itu merajalela, masyarakat akan ditindas oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pokoknya kalau seandainya sila kedua ini tidak ada, berarti semua yang buruk-buruk pasti bakalan terjadi. Nah, dan berangkat dari situ, berarti kita mengetahui pastinya sila kedua ini pasti harus ada supaya di dalam masyarakat itu ada ketentraman, ada keharmonisan, ada juga ada kemajuan lah begitu, kemajuan dalam bidang etika, kemajuan dalam bidang semuanya gitu. Ya, berarti alasan pentingnya itu yang sudah disampaikan oleh Bung Haris itu sangat sangat betul ya. Dan saya juga berpikir seperti itu bahwa pentingnya sila kedua ini memang sangat bergantung kepada kita sendiri. Kenapa? Bahwa meskipun kita tahu itu nilainya abstrak, tapi itu dampaknya sangat besar.
ya bagi kehidupan kita. Nah, kalau dari saudara Andri, itu apa kira-kira? Ya, dari tadi saya belum dengar suara Bang Andri. Ya, Coba dari tadi kita belum alasan. mendengar suara merdu dari saudara kita Andri dulu. Alasan pentingnya keberadaan dari sila kedua menurut saya pribadi itu jika sila kedua tidak ada dalam satu negara, sama halnya dengan yang dikatakan saudara Aris tadi, itu satu negara akan timbul kekacauan yang besar. Walaupun dianggap sepele tentang sila kedua, tapi dampak dari ketidak adanya sila kedua itu sangat besar. Tentunya sila kedua itu kan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika dalam satu negara tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada keadilan, itu akan timbul kekacauan yang besar di mana setiap orang menganggap kalau tidak ada kesetaraan di antara kita. Jadi kalau tidak adanya nilai kemanusiaan, maka satu negara itu akan menuju pada satu kehancuran, menurut saya seperti itu. Nah, betul. Karena ini menyangkut kemanusiaan, ya. Kita tidak bisa berkata bahwa kemanusiaan, karena kemanusiaan itu bisa jadi bukan hanya di Indonesia, tapi banyak di negara lain juga. Tapi karena Indonesia itu sudah mengkhususkan di dalam Pancasila. Artinya bahwa kita, bangsa Indonesia itu bukan sekarang, tapi sudah dari dulu. Sudah mengerti tentang apa arti keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terus gini, saya juga mau bertanya bahwa ketika kita bisa, semua orang bisa ngomong ini seperti ini, nilai-nilai yang harus diterapkan, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan itu? Bagaimana cara kita melakukan itu? Itu yang harus penting. Karena ketika kita ngomong saja terus tidak melakukan itu, sama aja bohong kan. Misalnya kita bangsa Indonesia sudah punya arti sila kedua itu, tapi ketika kita tidak mengimplementasikan itu hanya menjadi tulisan aja gitu. Padahal itu nilai yang sangat mendasar, kalau bisa dibilang, yang tidak perlu kita, itu sudah sebenarnya sudah alami, tinggal kita kelola setiap hari, kita latih udah. Nah, menurut teman-teman, implementasi dalam kehidupan sehari-hari bagi nilai Pancasila yang kedua nih gimana? Apa yang bisa dikerjakan dari nilai Pancasila yang kedua ini? Nah, Sila kedua ini. kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi, itu tergantung dari orangnya. Jadi kesadaran dari pihak orang tersebut itu sangat dibutuhkan dalam menerapkan sila-sila ini, dalam menerapkan sila ini terkhususnya sila kedua. Karena kalau jika tidak ada kesadaran, contoh, aku tidak memiliki kesadaran, jadi aku contoh ada berada di atas. Nah, saudara Andri berada di bawahku. Nah, aku bisa saja dong, aku bisa saja membuli Andri kah, atau menghina-hina Andri kalau aku tidak memiliki kesadaran. Jadi Andre sakit hati atau apa, berarti tidak ada keharmonisan di antara kami. Nah, jadi kalau aku memiliki pikiran, jadi kalau aku memiliki pikirannya itu mengubah pikiranku, kami sama dah, kami tidak memiliki perbedaan, kami semua sama, kami masih sekolah, kami belum ada apa-apanya di mata Tuhan. Jadi ya aku nggak harus melakukan hal tersebut sama Andri. Kalau bisa ya kami berteman baik. Kami dapat melakukan contoh yang baik untuk masyarakat, yang dapat diterapkan di masyarakat, yang dapat dicontoh oleh masyarakat. Nah, jadi tergantung kesadaran masing-masing. Kita dapat menghargai pendapat, itu salah satu contoh kecil. Menghargai pendapat, lalu menghargai keberadaan orang lain, menghargai ciptaan Tuhan juga, menghargai setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama, tidak memiliki identitas sosial atau tidak memiliki stratifikasi sosial. Jadi kita itu sama diferensiasi sosial. Itu dia. Dan memang betul yang
saya setuju dengan yang saudara Haris bilang bahwa seperti itu. Nah, kemarin ya kita mendapat orang anak di Malang dipukul temannya karena pembulian kan. Nah, sebenarnya itu sudah ada hukumnya. Kan UU nomor 26 maaf, tahun 2000 itu tentang pembulian. Nah, tapi kenapa udah ada hukum terus masih saja terjadi seperti itu? Nah, artinya bahwa kalau menurut saya itu bahwa hukum itu yang dibuat itu hanya berlaku ketika mungkin masalah itu udah menyebar luas. Tapi ketika yang kecil-kecil seperti di kampung kan kita nggak tahu, atau di sekolah-sekolah di pedesaan atau daerah-daerah kecil kan kita nggak tahu pembelian seperti apa. Nah, makanya itu sekolah tempat pendidikan itu harus juga menanamkannya pada anak-anak di usia dini supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena kasus ini itu sampai kemarin itu tangannya sampai diamputasi. Berarti kan ada kekerasan fisik kalau. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa anak-anak yang telah membuli temannya ini kurang mendapat perhatian dari sekolah dan dari orang tuanya sendiri, terutama orang tuanya karena dalam lingkup keluarganya itu mungkin sudah tidak baik gitu. Kalau menurut saudara teman-teman gimana tentang kejadian Kalau ya? dari saya tentang kejadian yang dibawakan saudara Timo tadi, kenapa sudah ada tadi pertanyaan itu bagaimana? Kenapa sudah ada undang-undangnya tapi masih tetap terjadi begitu? Nah, kalau menurut saya secara pribadi itu kembali lagi ke kita pribadi sendiri. Khususnya kalau untuk pembentukan karakter seseorang tuh yang paling utama tuh dari keluarga. Jadi kalau seandainya di dalam keluarga dia tuh ada konflik atau bagaimana, bisa saja mendorong dia untuk melakukan pembulian kepada teman-teman yang lain. Walaupun sudah ada undang-undang, tapi dia pikir pikirannya kacau begitu, pasti dia akan timbul pikiran-pikiran untuk melakukan apa yang dia alami ke teman yang lain. Seperti itu. Seperti itu. Jadi menurut saya keluarga tuh tempat paling pertama untuk pembentukan karakter seseorang. Betul. Nah, berarti selain keluarga juga, ya yang Andri bilang tuh memang betul ya, saudara Andri bilang, karena keluarga itu menjadi inti dari semua. Nilai kedua ini kan abstrak gitu kan. Jadi itu memang harus dikembangkan, baik ya perilaku yang dilakukan terhadap orang tua ke anak, terus anaknya lihat, terus berbaur ke teman-teman seperti apa. Nah, gitu. Terus untuk kalau sudah di sekolah gitu, biasanya tuh harus melakukan kegiatan yang seperti kerja sama tim lah, melakukan game atau apa itu kan juga meningkatkan sosialisasi. Misalnya temannya ini tidak tahu bermain ini, diajarin seperti gitu. Terus juga kita mendapat kasus yang kedua yaitu pembunuhan guru. Nah ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena itulah yang tadi. Ini masalahnya ini karena yang menikam guru ini anak muridnya sendiri. Coba teman-teman bayangkan bahwa orang yang kita didik melukai kita sendiri. Berarti ini yang membingungkan saya juga sendiri pribadi, bahwa apakah ini dari pergaulan antar temannya, atau dari pendidikan orang tua, atau dari didikan sekolahnya. Ya. Siapa? Coba teman-teman ada yang punya pendapat? Kalau untuk ini pembunuhan, kalau menurutku sih ini bisa dipengaruhi dari faktor eksternal dari si pelaku. Jadi contoh faktor eksternalnya bisa dari teman bermain, baru yang paling fatal itu bisa dari film. Nah, ini kan pelakunya masih kelas
kelas berapa? Kelas 9 kalau nggak salah, kelas 9 SMP. Masih Nah, sangat kalau muda ya dia. iya sangat muda, dia masih sangat muda. Jadi contoh kalau dia menonton film, dia masih muda terpengaruh. Dia menonton film tentang pembunuhan, baru dia menonton ya tentang pokoknya yang menghilangkan nyawa seseorang. Nah, karena dia ini masih kelas 9, jadi dia bisa saja terobsesi. Ah, ini rasanya gimana ya? Kok 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 mereka bisa kok mereka bisa begitu sementara kami tidak gitu dia. Nah, Oh, jadi dia itu ingin ya dia itu ingin melaksanakan dia itu ingin mempraktekkan apa yang dia lihat. Jadi kalau menurut saya untuk menindaki yang seperti ini itu ini tergantung dari orang tuanya juga, bisa dibilang orang betul. tuanya. Bagaimana cara orang tuanya itu uh, mengontrol dari sikap dari anak. Bisa saja karena sikap ini bisa dilihat dari beberapa hal toh. Jadi bisa dilihat dari beberapa hal. Jadi orang tua ini berperan sangat penting untuk mengontrol sikap sang anak supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Jadi kalau contoh ada hal-hal aneh yang dilakukan oleh anak, hal-hal aneh bisa gejala-gejala apa seperti itu yang dilakukan oleh anak, ya kita harus sigap untuk menyikapi hal tersebut supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gitu dia. Ah, ya itu juga salah satu faktor. Terus juga mungkin dalam pergaulannya. Nah, itu kenapa setiap individu juga harus mempunyai kepribadian yang baik. Jadi kalau misalnya dia sudah baik dari rumah, dia akan bisa menjaga dirinya, gitu kan? Bisa menyebarkan apa yang telah dia pelajari dari mungkin dari orang tuanya, terus dari pendidikan. Karena kita tahu bahwa di lingkungan kita bermain, misalnya sama teman-teman, kalau era sekarang kan orang yang melakukan kejahatan begitu kan di teman-temannya gitu kan dianggap sebagai orang yang hebat atau apa kan. Nah itu yang harus dirubah karena mungkin anak ini juga bisa jadi dari pergaulannya karena mungkin teman-temannya dia bisa diejek katanya kamu itu kayaknya kurang berani deh kayak gini-gini. Akhirnya ketika dia merasa tertantang dia melakukan hal itu juga bisa. Nah, itu Intinya ya. harus ada pengawasan dari orang tua. Tapi kalau menurut saya anak sudah SMP itu harusnya dia sudah mengerti lah. Tapi memang emosinya belum terkontrol cuma dia harus mengerti karena pasti sudah dididik sama orang tuanya. Kalau orang tuanya memang sudah punya perilaku baik pasti dia akan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Nah, itu dia. Seperti itu. Bisa juga kalau menurutku juga sih bisa juga karena eh bisa juga dilakukan oleh orang tuanya itu kayak semacam kontrol untuk perilaku si anak. Jadi kontrol untuk cara berperilaku, lebih tepatnya cara berperilaku. Jadi orang tua dapat memberikan contoh atau memberikan wejangan tentang arti persaudaraan, baru tentang arti kebaikan atau tentang arti kebenaran yang harus dilakukan oleh si anak. Jadi ketika si anak memiliki niat jahat contoh untuk membunuh, dia langsung berpikir dua kali agar tidak melakukan itu karena itu merupakan hal yang sangat 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 fatal gitu. Bisa juga. Nah, Nah, ya. betul. Nah, sekarang gimana kesimpulan teman-teman? Saran teman-teman supaya kita bisa memprediksi bahwa saran yang baik itu untuk penerapan sila kedua ini seperti apa gitu. Kalau dari saya pribadi itu kita ini harus punya komitmen dan punya pendirian yang bagus. Karena apapun yang diajarkan kepada kita itu bisa saja tergantikan oleh sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Makanya kenapa dalam sila kedua itu menekankan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa ketika kita sudah tahu bahwa ada yang tidak mampu dari kita, jangan kita menggunakan apa yang kemampuan kita, yang kelebihan kita itu untuk menindas orang lain. Nah, seperti itu. Yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Kedua itu kita harus lebih banyak lagi untuk mengembangkan jiwa sosial kita lah. Mau bergaul, terus mengambil apa yang baik, menuruti orang tua itu yang penting. Apa yang orang tua lakukan, karena itu akan berdampak besar ke masyarakat. Terus di sekolah kita harus menunjukkan bahwa kita juga ini
murid yang memang benar-benar patuh akan aturan. Kalau saran dari aku sih, karena kebetulan saudara Timo udah borong semua ini saran-sarannya yang memang betul-betul cocok. Jadi kalau saran dari aku itu hanya satu, kita tahu menempatkan diri kita di mana. Jadi kalau kita berada di kantor, bisa kita terapkan sistem senioritas, tapi hanya di kantor itu saja. Tapi kalau kita di luar, kita itu semua saudara, semua satu. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan antara satu suku atau antara yang lain. Jadi kita itu hanya satu semua. Jadi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat tercapai. Itu dia. Betul sekali. Saudara Andri mau ditambahkan saran? Kalau saran saya sudah diambil oleh saudara Timo dan saudara Hari juga. Jadi kalau dari saya cuma tambah satu saja itu kita lebih pokoknya menaruh diri ke pergaulan yang sehat, yang positif lah, biar apa yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk buat kita dan buat orang lain juga. Gitu saya. Oke. Nah, jadi saya akan mengambil kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi. Nah, saya akan memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu seperti begini. Jadi kenapa nilai dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu kenapa sangat penting? Kesimpulannya bahwa berdirinya suatu bangsa itu tergantung pada karakter orang-orang yang tinggal di dalamnya. Seperti itu. Ketika karakternya tidak baik, negaranya akan rusak. Pemimpinnya akan rusak. Karena pendidikan yang paling mendasar itu adalah bukan pendidikan secara kita belajar matematika atau bukan, tapi pendidikan pembentukan karakter diri itu yang sangat penting. Karena suatu pemimpin kalau tidak mempunyai karakter itu, dia tidak akan bisa berbaur dengan masyarakat, berkoneksi dengan masyarakat, tidak bisa. Begitu, seperti itu. Ya, terima kasih untuk diskusi kita malam ini. Saya harap semua bisa memahami apa yang kita jelaskan. Saya kembalikan ke Saudara Haris. Oke, terima kasih atas waktu-waktu yang telah diluangkan oleh saudara-saudara semua. Sehingga kita dapat melakukan diskusi seperti ini, diskusi yang sangat menyenangkan. Ya, terima kasih semua atas waktu-waktunya. Ya, kita semua selaku peserta itu mohon izin pamit dari diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih. Dadah semua. Ya, Salam sehat semua. semua